Pada tahun 1985 pernah terjadi ledakan hebat di Candi Borobudur yang memporak-porandakan sekitarnya 9 stupa. Kejadian ini ditulis oleh majalah Tempo dengan judul Ledakan Malam di Borobudur yang terbit pada 26 Januari 1985. Serangkaian bom yang meledak secara brutal ini betul-betul merusak keindahan dan keagungan Candi Borobudur pada waktu itu. Ledakan teror bom Candi Borobudur dilaporkan terjadi 10 menit setelah petugas keamanan berpatroli tepatnya pada pukul 1:30 Senin 21 Januari 1985. Tercatat ada sekitar 9 ledakan yang terdengar mulai pukul 1:30 dan berakhir pada 03:30. Menurut informasi yang tertulis di Tempo ada 11 peledak yang dipasang pada satu pak di puncak candi, namun para petugas keamanan datang dan berhasil menjinakkan 3 peledak. Akibat ledakan bom di Candi Borobudur ada beberapa dampak yang sangat dirasakan pada masa itu. Selain rusaknya 9 buah stupa candi, dampak lainnya juga dirasakan sekali oleh masyarakat atas insiden ini. Lalu siapa sebetulnya dalang atas peledakan bom di Candi Borobudur ini? Pada era pemerintahan Pak Soeharto pada kala itu kebetulan sedang gencar-gencarnya melawan para kelompok ekstremis. Aparat keamanan pada waktu itu langsung bergerak mendalami insiden ini, bahkan konon melibatkan intelijen untuk mengungkap dan meringkus pelaku pengeboman di Candi Borobudur ini. Hussein Al-Habsyi, seseorang yang dianggap sebagai pimpinan kelompok ekstremis pada masa itu dan sekaligus dalang atas pengeboman yang terjadi di Candi Borobudur pada tahun 1985. Dituliskan dalam sebuah website tirto.id. Sebuah jubah berwarna putih menutupi tubuh Hussein Al-Habsyi. Dengan kopiah di kepala dan selembar sajadah hijau mengalungi tubuhnya. Hussein Al-Habsyi berjalan pelan menuju pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. Hussein Al-Habsyi mendekam di penjara selama 10 tahun. Lalu siapa saja yang diseret ke dalam penjara atas perkara ini? Abdul Qodir. Pada tanggal 16 Maret 1985 sebuah bus yang sedang berhenti di Desa Sumber Kencono, Banyuwangi, Jawa Timur meledak. Dan ternyata sumber ledakan berasal dari bom yang dibawa Abdul Qodir dan 3 temannya. Menurut tulisan di situs tirto.id, konon bom itu rencananya akan diledakkan di Bali, namun ia keburu meledak seperti senjata makan tuan dan 7 orang termasuk 3 teman Abdul Qodir dilaporkan tewas atas ledakan tersebut. Abdul Qodir yang beruntung saat itu dirinya berada di luar bus, jadi saat ledakan itu terjadi Abdul Qodir selamat dari ledakan bom ini. Namun situasi berkata lain, saat itu dengan wajah yang gugup Abdul Qodir segera mencari tumpangan lain. Akan tetapi rencananya itu gagal karena ia keburu ketangkep oleh masyarakat yang mencurigainya. Kemudian Abdul Qodir dibawa ke petugas keamanan. Abdul Qodir pun diinterogasi. Kemudian hasil dari pengembangan tertangkaplah Hussein Al-Habsyi.
Karena Abdul Qodir yang sudah ketangkap ini adalah ternyata anggota Majelis Taklim yang dikelola oleh Husein Al-Habsyi. Husein Al-Habsyi yang diduga sebagai dalang atas pengeboman Candi Borobudur ini ditangkap pada 10 November 1988 di Garut, Jawa Barat. Situasi yang pelit dan tidak menguntungkan menyertai Husein Al-Habsyi dan Abdul Qodir. Begitulah sekilas tentang insiden pengeboman di Candi Borobudur yang terjadi pada 1985 yang bisa sahabat lihat di situs-situs berita. Sampai di sini tentu saja tidak berpikir bahwa Husein Al-Habsyi ini adalah dalang dibalik insiden pengeboman Candi Borobudur tersebut. Tapi tahukah sobat bahwa Husein Al-Habsyi ini juga menolak dengan tegas jika dikatakan sebagai dalang atas insiden ledakan di Candi Borobudur. Dituliskan pada situs tirto.id bahwa jaksa penuntut menyatakan jika Husein Al-Habsyi dan kawan-kawan mengebom Borobudur ini adalah dengan maksud melancarkan aksi balas dendam atas terjadinya tragedi Tanjung Priok. Mengulas tentang tragedi Tanjung Priok ini akan merujuk pada peristiwa yang terjadi pada 19 September 1984. Akan tetapi kita akan bahas di sesi berikutnya.